Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia alhamdulillah masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal yang paling utama untuk kita semua sebagaimana kita singgung di pertemuan sebelumnya tentang Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99 dan Quran surah Al-Munafikun ayat ke-10. Mudah-mudahan masih menjadi pengingat sampai hari ini insyaallah. Menikah tentang bagaimana orang-orang yang meninggal mereka ingin apa, kita sudah bacakan insyaallah, yaitu mereka ingin kembali ke dunia, ingin diberi umur tambahan supaya bisa beramal soleh. Hatta idza jaa ahdahumul maut, sampai ketika terjadi meninggal salah satu di antara mereka, qala rabbirji'un, maka mereka mengatakan, yarhamukallah, mereka mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia sebentar saja. Sebentar saja, kata mereka. La'ali a'malu solehan fima tarok, agar saya bisa beramal soleh fima tarok, yang dulu saya tinggal. Jadi minggu lalu saya sempat sampaikan maksudnya fima tarok. Kenapa ditinggal? Karena sesungguhnya sejati ini pun kita punya kesempatan sekarang, untuk sodako, untuk zikir, untuk berbuat baik dengan tetangga dan sebagainya, istilah ibadah lagi. Tetapi itu kadang-kadang terlewat oleh kita, maka dikatakan la'ali a'malas solehan fima tarok, agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggal. Dulu buat mereka, sekarang buat kita. Kita tidak perlu minta kepada Allah untuk, ya Allah kembalikan saya ke dunia, wong saya masih di dunia, kita masih di dunia. Nah, maka jangan sampai ada yang ditinggal. Maka Allah jawab, kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, niku wau kalimat ingkang panjenengan ucapkan saja, kata Allah. Nek panjenengan dikembalikan ke dunia, balik lagi kayak dulu, malas lagi, nggak mau ngaji lagi, nggak mau sedekah lagi, nggak mau zikir lagi, gitu kata Allah. Maka dikatakan kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu kalimat yang lamis di lambe saja, kata. Jadi kadang-kadang ada orang, ya Allah aku balik ke yang dunia, ya Allah ben saya iso melaksanakan ibadah. Ora, jenengan nek dibalik ke dunia ya koyo ndek ben meneh, kira-kira gitu nggih. Maka dikatakan innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun. Adapun di hadapanmu sudah ada barzakhun, yaitu dinding yang tebal yang menjadikan kita enggak bakal dikembalikan ke dunia. Begitu mati ya sudah, nggak ada kesempatan balik lagi, nggak ada kesempatan ibadah lagi, nggak ada kesempatan sholat lagi, pokoknya sudah, kata Allah. Karena ada barzakhun, makanya katakan alam barzakh, alam yang dibatasi dengan dinding, dengan barzakhun, dengan dinding. Ila yauma yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Maka di akhirat, di kubur itu ada dua, satu mendapat nikmat, satu mendapat azab. Maka bagi yang mendapat nikmat terasa sangat sebentar menunggunya, bagi yang mendapatkan azab terasa sangat panjang, terasa sangat panjang, dan dalam kondisi tersiksa. Kemudian di dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 10, menika wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadahumul maut fayaqula rabbi laula ahotani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tunda sebentar saja. Ketika datang ajal menjemput kita, maka kita akan mengatakan, ya Allah tunda sebentar saja, jangan kau matikan aku sekarang. Agar apa? Supaya fa'asoddaqo, agar saya bisa sodakoh. Di sini sekali lagi yang disebutkan sodakoh, karena memang pahala sodakoh langsung ketok teng kubur. Jadi di antara yang langsung terlihat buahnya di alam kubur adalah buah dari sodakoh panjenengan. Makanya mumpung panjenengan tersisa sehat, gadah rezeki, sodakohlah. Karena mereka minta ditunda,
dalam rangka ingin sodakoh. Dikatakan wa aku minas solihin, dan dengan sodakoh itu saya termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh. Nah, ini terkait dengan doa kita di salah satu redaksi doa sebelum kita salam, setelah at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibah atau at-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah dan seterusnya. Maka kemudian diberi kesempatan untuk berdoa, wa takhayyaru, maka sekehendaknya kita minta doa. Di antaranya adalah doa yang kedua yang kita pelajari menika, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Kemarin kita sudah sampai ke situ pembahasannya insyaallah. Nah, saya sedikit ulang tentang doa yang pertama sudah dihafal belum? Doanya Abu Bakar As-Siddiq. Itu di kebetulan videonya belum saya share karena kebetulan di tempat saya wifi-nya tuh error ini 3 hari ini, 4 hari ini, jadi saya nggak bisa upload video. Makanya videonya belum sempat di share ke Pak Andri. Insya Allah mudah-mudahan segera. Tapi sudah dipelajari belum Bapak Ibu? Ibu-ibu biasanya rajin, sudah belum? Ibu-ibu sudah belum dihafal? Yang Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ini kan pendek nih. Coba kita sarang-sarang nggih. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wala yaghfirud dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doanya. Itu doanya Abu Bakar As-Siddiq. Lah niku kalau orang berdoa seperti itu Allah cinta banget. Di dalam hadis dikatakan barang siapa yang berdoa dengan doa ini maka cinta Allah bertebaran untuk panjenengan. Maka dihafal. Nah, Bapak Ibu, ini yang minta adalah kemarin siapa? Abu Bakar. Maka ada beberapa faedah yang perlu saya pertegas. Yang pertama, doa ini bisa dibaca ketika sujud dan ketika sebelum salam. Jadi jenengan kalau mau mengulang doa ini ketika sujud boleh. Kemudian doa ini juga menunjukkan bahwa setiap orang pasti punya kesalahan, pasti punya kekeliruan. Bapak Ibu, jangan perhatikan ini. Di antara faedah doa ini menunjukkan bahwa setiap orang pasti punya kekeliruan. Kenapa? Karena yang diajari doa ini tuh Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq sudah dapat gelar sifat As-Siddiq saja masih punya kekeliruan. Lah apalagi kita, Bapak Ibu. Maka kita setinggi apapun kedudukan kita, sekaya apapun kita hari ini, tetap saja sesungguhnya insya Allah lebih rendah dari Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq disuruh mengakui kekeliruan. Berarti kita lebih butuh. Lebih butuh. Jadi kadang-kadang kita karena satu keadaan nih Bapak Ibu, karena kita kebetulan di dunia diberi kedudukan, kekayaan, kadang-kadang kita lupa bahwa sesungguhnya kita tuh kecil, kita tuh rendah. Makanya kita bermohon kepada Allah terhindar dari penyakit yang sedemikian. Saya kemarin lihat videonya Pak Sairi itu yang dibagi oleh Ustadz Ibnu itu, Masya Allah, menginspirasi Pak Sairi. Dengan setoran itu saya lihat di Facebook. Mudah-mudahan menginspirasi banyak orang dan bisa istiqomah jenengan, dan mudah-mudahan bisa menjadi pahala jariah buat jenengan, Masya Allah. Nah, yang sudah seperti jenengan seperti itu lagi diangkat oleh Allah, dilihat banyak orang insya Allah itu Pak. Itu harus ingat bahwa kita butuh doa ini. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Banyak yang komentar tuh di Facebooknya itu Pak. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, ketika bertobat memohon ampun maka disertai dengan mengakui tiap dosa yang dilakukan. Jadi
Di dalam doa itu dikatakan apa? Allahumma inni dzalamtu nafsi. Maksudnya ngaten Bapak Ibu. Nek jenengan minta ampun, supados diampuni jenengan itu menyebutkan, ya Allah saya itu ya dosa. Kalau jenengan punya dosa sesuatu sebutkan mungkin jenengan, ya Allah saya kemarin begini ya Allah. Saya minta ampun kepada Engkau ya Allah. Jadi dzalamtu nafsi itu. Oke. Keri subuh misalnya atau ngangkat suara ke istri ke anak, ya kita sebutkan ya Allah, kok ya saya begitu ya Allah. Itu disebutkan di situ. Di antara faedah doa itu adalah itu. Yang keempat, anjuran mencari ilmu pada yang alim. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq mencari ilmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan perlu hati-hati nih. Yang namanya mencari ilmu itu memang harus pilah-pilah. Sekarang yang namanya ilmu itu banyak bertebaran di mana-mana. Makanya dengan harus memfilter dengan hati, dengan ilmu, sehingga dengan tidak keliru mengambil ilmu. Apalagi sekarang bisa dilihat, ada YouTube, saya videonya kan bisa dilihat oleh jenengan di YouTube. Orang-orang pun bisa menilai saya, karena di-upload, namanya di-upload semua orang boleh komentar. Saya nggak bisa membatasi komentar, silahkan saja dikomentari, sehingga jenengan bisa menilai. Kemudian hendaknya memulai doa dengan pengakuan tentang segala macam kelemahan diri. Di antara faedah doa ini adalah kalau berdoa mengatakan kelemahan diri, jangan meninggi. Jadinya yang butuh itu menyampaikan kebutuhannya, mau jangan butuh kok, aku cukup kok. Ini buatan pas nih. Gusti Allah saya itu ya dalam nafsi saya ini butuh tenan. Sebagaimana ini diajarkan oleh Allah ketika Musa alaihissalam, Bapak Ibu, ya, perhatikan betul ini kisah ini. Ketika Musa alaihissalam tidak sengaja nonjok tiang pejah, ini saking kuatnya. Musa itu digambarkan nabi yang badannya sangat kekar, maka sekali tonjok mati. Niku dados membunuh tidak sengaja. Tetapi itu dikatakan dalam nafsi, kekeliruan. Maka kemudian dia dikejar oleh Fir'aun sampai ke negeri Madyan. Dalam kondisi di negeri Madyan dia lapar sekali. Ibri pun di tempat orang lain jauh, nggak kenal siapa-siapa, dikejar-kejar. Maka dalam kondisi sangat lapar, karena habis dikejar-kejar. Maka kemudian Musa alaihissalam diajarkan doanya adalah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nah ini menunjukkan kebutuhan Musa alaihissalam. Di dalam tafsirnya dikatakan Musa niku njaluk roti Bapak Ibu. Nyuwun roti, nyuwun makanan Musa niku. Saking laparnya. Maka dikatakan Robbi ya Robku ya Tuhanku Robbi. Ini sesungguhnya aku lima anzalta ilayya min khairin, terhadap nopo-nopo ingkang jenengan turunkan dalam bentuk kebaikan, fakir, saya butuh. Itu maksudnya itu. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, itu doanya Nabi Musa nih, ketika dalam kondisi dikejar-kejar, menunjukkan saya tuh butuh tenan Gusti Allah gitu. Butuh tempat tinggal, butuh makanan, butuh pertolongan, sampai akhirnya di akhir kisah dengan tahu kemudian dalam kondisi lapar dia nolongin orang, dua wanita yang dalam kondisi kesusahan ngambil air. Lantaran pertolongan itulah kemudian Musa dapat makan, dapat tempat tinggal, bahkan dapat jodoh. Tinggal di tempat itu selama 10 tahun. Masya Allah. Berkat doa ini, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Maka dengan doa ini tuh dihafal Bapak Ibu. Doa ini dihafal. Coba sareng-sareng. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Fakir itu artinya butuh banget Bapak Ibu. Ya Allah, terhadap nopo mawon berbentuk kebaikan yang kau turunkan, saya butuh ya Allah. Sekali lagi tafsirnya diantaranya nyuwun daharan niku. Saking laparnya niku Musa alaihissalam. Makanya diantara faedah doa itu, doanya Abu Bakar di dalam
Salat kita adalah yen jaluk ki yo ngrasa butuh tenan gitu. Itu penting itu. Kalau cinta yang begitu. Ya, saya kira ke manusia juga begitu nih Pak. Jenengan ada pengemis petandang petenteng jaluk Pak, jaluk pripun itu. Nggih. Kalau jeneng pengemisnya kita ayo membutuhkan tenan ya kita nggih mesak gitu. Jadi demikian juga kita kepada Allah karena kita hamba. Kita hamba. Kemudian dari doa itu juga kita tahu yang mengampuni dosa hanya Allah. La yaghfiru dzunuba illa ants. Maka ini ketauhidan kita di dalam masalah minta ampun. Jadi jenengan ampun ngarep-arep pangapuran saking selain Gusti Allah. Karena yang bisa mendirect orang yang dengan jenengan kekeliruan, hatinya juga Allah yang pegang. Jenengan itu njaluk ngapur teng tiang, tapi tetap yang mengatur hati orang itu tetap Allah. Tugas jenengan nyuwun ngapura, tapi berharap pengapuran itu saking Gusti Allah. Layak firu dzunuba illa ants. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Kemudian meminta ampun dan rahmat Allah berkaitan dengan nama Allah Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Di akhir doa dikatakan innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya panjenengan itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan ini bentuk kelembutan kita ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang pertama, mudah-mudahan dihafal. Saya ulang biar jenengan tidak lupa. Doa yang kedua kemarin, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Insya Allah ini sebagian sudah hafal nggih. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Redaksinya dibolak-balik nggak apa-apa. Kebetulan di hadis ini seperti ini. Mungkin dengan agak sedikit berbeda. Yang saya pakai pun urutannya kadang-kadang berbeda. Nggak apa-apa karena ini hadisnya beberapa. Kemudian wa a'udzubika min fitnatil mahya wal fitnatil mamat. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah itu ujian nggih. Ujian kehidupan dan ujian kematian. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepada Engkau dari perbuatan dosa dan sulitnya karena persoalan hutang piutang. Nek saged yang gesang sampun ngantos gak ada hutang. Kita memohon kepada Allah dihindarkan dari sulitnya karena urusan hutang piutang. Itu masuk di dalam doa sebelum salam. Karena kenyataannya hutang piutang niku nek kejiret tenan ya repot tenan. Kata tiang bunuh diri goro-goro pinjol. Gini apa nggih? Sakniki niku kata sing gantung diri goro-goro pinjol. Mahasiswa bunuh diri goro-goro pinjol. Pengen tuku HP malah pinjol, malahan bablas ora karo-karuan malah lompat saka loteng. Nggih. Ing Jogja wonten to niku? Wonten nggih, harus niku subhanallah. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk doa yang ketiga, nggih. Ini doanya pendek yang ketiga. Jadi tolong diamalkan nggih. Doanya saking Sa'ad bin Abi Waqqas nggih. Doa ini pun menika Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Sebesar yang sarang. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ingat nggih, saking napa? Saking jubni. Jubni niku napa? Nggih menika lemah di dalam melakukan ibadah kesaenan niku jubni. Ya Allah, kula nyuwun perlindungan dumateng panjenengan saking lemah anggenipun ibadah kamulian. Kadang-kadang kita mau sholat malam 11 rakaat berat niku lho Pak, niku. Makanya Rasulullah niku ajari nek kaya ngono rasane yo njaluk pitulungan dari Gusti Allah. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Duh Gusti Allah, kula nyuwun teng panjenengan supados sampun ngantos niku kula niku lemah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting banget Bapak Ibu. Penting sangat niki. Sing jenenge tiyang kadang-kadang semangat, kadang-kadang turun. Jangan kok jenengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngendika, ya Rasulullah, kalau saya adep-adepan kali panjenengan, raosipun niku akhirat niku ketok teng moto. Dados semangat lah ibadah niku banget-banget. Ning bareng kondur teng griya lali meneh urusan ibadah. Niku. Jadi makanya kita duduk seperti ini saling mengingat niku penting Bapak Ibu. Penting.
Kulo alhamdulillah angsal pitulungan hampir setiap hari saya begini. Jadinya ya terjaga terus. Di mobil dikir, hafalan Quran diulang lagi, subuh sudah siap-siap lagi. Nggih, kepanggih kali tiang kathah mari. Alhamdulillah. Ini mungkin buah doa ibu dulu. Mama saya dulu doanya, ya Allah, saya mohon kepadamu anakku siji iki si Wahid iki ben mengabdi teng ilmu agami. Patut niku Bapak Ibu niku doanipun. Terus alhamdulillah dikabul. Jadi sekolah tengah teknik kimia UGM ya itu tetap urusan agami akhirnya. Masya Allah. Dan ini disuwun Bapak Ibu, jenengan gadah cucu. Satulah dimintakan doa, ya Allah, nyuwun pada panjenengan ya Allah. Di antara cucu saya ada satu atau dua yang mengabdi di bidang ilmu agami. Orang yang masalah keduniaan kabeh maksudnya nggih. Sedulur kula niku songo nggih. Niku sing 8 nggih urusan dunia sedaya. Pinter-pinter, sugih-sugih. Nggih, sugih-sugih. Alhamdulillah. Saya yang kebetulan kebagian di bidang seperti ini. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Memang kedah disuwun Bapak Ibu, supados mboten males, supados atine niku semangat, supados tegak sholat malam, supados saged nunggu subuh tekan sorok teng mriki. Niku disuwun memang disuwun. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Apal nggih insyaallah nggih. Apal nggih? Allahumma sareng-sareng. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Nah niku kan pendek nggih. Terus tambahannya wa a'udzubika an aradda ila ardalil umur. Ila ardalil umur. Atosipun ngaten. Duh Gusti Allah, dan saya mohon perlindungan dumateng panjenengan saking ardalil umur. Ardalil umur gimana kok umure dawa ning boten kagem. Niku ardal. Mohon maaf. Kalau ada yang dapat ujian, insya Allah itu tetap kebaikan di sisi Allah. Kadang-kadang kita harus sakit sampai 20 tahun, subhanallah. Yang namanya ardal umur gimana kok kondisi panjang umur tapi susah banget, susah warni-warni, susah ekonomi, susah badani pun, susah anak-anak kebetulan rano sing dadi. Jadi kita dipersaksikan, menyaksikan kesusahan yang teramat sangat. Itu ardalil umur Bapak Ibu. Juga sebagian mungkin tidak bisa beribadah dengan baik. Niku ardalil umur. Tambah tua, tambah sepuh, boten tambah ilmu, tambah wegah sinau. Niku ardalil umur niku. Seharusnya normalnya makin tua niku kan makin dekat kepada Allah, makin dekat dengan majelis ilmu, Bapak Ibu. Tapi ada orang makin tua duduk di majelis itu boten kiat. Niku ardalil umur Bapak Ibu. Lah pripun carane noto ati nek boten ngaji Bapak Ibu. Nggih. Ngaji teng YouTube kok menawi saged. Tapi beda. Rasulullah sebutkan yang namanya duduk di majelis seperti ini dengan di depan YouTube niku beda Bapak Ibu. Keberkahannya berbeda. Maka sepindah malih kita memohon kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ardalil umur. Nggih menika umur yang panjang nih mboten manfaat. Maka saya salut nih dengan panjenengan yang sesepuhan seperti ini. Saged duduk seperti ini itu Masya Allah Bapak Ibu, harus disyukuri. Mudah-mudahan istiqomah karena godaan itu katanya dari sekarang sampai Selasa depan kan godaan dunia banyak. Kadang-kadang pada tindak selosok kok aras-arasen. Niku berpotensi menjadi ardalil umur. Kemudian wa a'udzubika minal fitnatid dunya. Ini disebutkan lagi di sini. Dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah minal dari fitnah dunia. Sing jenenge dunia niku nggih fitnah Bapak Ibu nggih, ujian. Ujian. Sebab napa? Sedaya ingkang Allah titipkan dumateng panjenengan niku lah amanah. Sedaya nikmat niku amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, fitnah dunia niku
segala sesuatu yang dadosaken titipan dari Allah kok mboten manfaat saya. Niku fitnah dunia niku. Dititipi harta banyak, mboten manfaat. Makanya saya katakan nih Bapak Ibu. Suatu malam saya ceramah di masjid. Kebetulan di dalam pembahasannya membahas tentang persoalan, salah satunya persoalan yang jelas sampai ada kalimat 10 detik lah tentang bahwa di pondoknya Ustaz Pak Andri ke sana belajar, Pak Sairi juga belajar ke sana. Kemarin kan barusan pembebasan lahan ya Pak, sampingnya tuh 600 sekian juta. 600 sekian juta. Nah, setelah 2 bulan terkumpul 400 sekian. Saya sampaikan itu di salah satu masjid itu. Pulang dari ceramah saya di WA, Ustadz tadi jenengan menyampaikan ada program wakaf di mana nih? Saya kok tadi nggak kurang memperhatikan ininya, minta nomor rekeningnya. Kemudian beliau konfirmasi ke saya, Ustadz saya barusan transfer. Bayangin, hanya dalam waktu 10 detik dari ceramah, orang dirahmati Allah tuh begitu Bapak Ibu. Jadi hartanya itu manfaat banget. Sama-sama punya 1 miliar, yang dirahmati dengan yang tidak dirahmati beda Bapak Ibu, beda. Makanya Masya Allah, ada orang-orang yang sudah diketuk hatinya seperti itu. Bahkan beliau cerita ke saya nih, beliau, Ustadz yang programnya jenengan pribadi ada enggak yang wakaf jenengan di bawah asuhan jenengan? Insya Allah dalam progres, saya bilang. Insya Allah kalau jenengan lakukan saya ikut. Bayangin, ngerencana kebaikan seperti itu, Masya Allah. Nah itu artinya apa? Wa a'udzubika minal fitnati dunya. Kadang-kadang kita berharta Bapak Ibu, kalau kita kena fitnah dunia, eman-eman Pak, owel, eman-eman. Ojo, ngonku kok ngomong, kesel-kesel kok moso sih, kon dibagi-bagi, seperti itu fitnah dunia Bapak Ibu. Karena sejatinya bisa jadi jenengan diberi kekayaan dalam rangka masuk surga dengan kekayaan itu. Ada orang yang masuk surga dengan ilmunya, ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan entengnya ke tetangga, ada yang dengan hartanya. Maka fitnah dunia itu selalu meliputi kita Bapak Ibu. Kemudian wa a'udzubika min azabil qabri diulang. Dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Sepindah malih Bapak Ibu, azab kubur niku wonten nggih. Sampun ngantos punya akidah azab kubur enggak ada. Karena sekali lagi di Indonesia ada firqah yang mengatakan bahwa azab kubur itu tidak ada. Nah, ini keliru bahwa azab kubur itu ada. Ini doa yang ketiga ya Bapak Ibu, kita ulang sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an aradda ila ardalil umur wa a'udzubika minal fitnah dunya wa a'udzubika min adabil qabri. Itu. Jadi pendek-pendek doanya sebenarnya nggih, pendek-pendek. Kemudian berikutnya doa yang nomor 4. Ini sebenarnya banyak banget tapi saya ambil nggak seluruhnya nggih. Nggak seluruhnya supaya yang pendek-pendek yang diambil oleh saya ya, supaya dengan menghafalnya mudah. Nanti insya Allah di videonya saya tulis di bawahnya. Jadi nanti tinggal copy. Gimana itu doanya? Allahumma inni as'aluka ya Allah. Sebesar-sarang. Jadi ini kalimatnya agak khusus ya. Allahumma artinya ya Allah, tapi ditutup juga dengan ya Allah. Allahumma inni as'aluka ya Allah, begitu. 9 kali. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Nah ini termasuk doa yang insya Allah mudah diingat ya. Karena ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya Allah. Apa yang diminta? Apa yang diminta didahului oleh pujian-pujian kepada Allah. Ini menikah kita memuji Allah seperti di Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Saya bacakan dulu ya, nanti saya ulang.
Allahumma inni as'aluka ya Allah bi anaka al-wahidul ahadus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfira li dunubi innaka antal ghafurur rahim. Jadi kita permintaan intinya adalah antaghfira li dunubi, ya Allah agar kau ampuni dosa saya. Itu intinya itu. Jadi sebenarnya doa ini intinya adalah ya Allah ampuni saya, antaghfira li dunubi. Tetapi kita memuji Allah dulu dengan Allahumma inni as'aluka ya Allah bi anaka al-wahidul ahadus somad, al-wahidul ahadus somad, engkau yang maha esa, ahadus somad, dan engkau tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, engkau tidak beranak dan diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan engkau. Kemudian dikatakan antaghfiroli dunubi, ya Allah ampuni saya ya Allah, innaka antal ghafurur rahim. Sepertinya kalau ini dihafal lebih mudah karena sudah ada bagian qul huwallahu ahadnya. Yang intinya di situ adalah kita minta ampun kepada Allah. Kata Rasulullah, sing sinten kemawon maos niku, di dalam tasyahudnya, maka Rasulullah menyebutkan 3 kali, engkau telah diampuni, engkau telah diampuni, engkau telah diampuni. Halus niku. Jadi doa niku sejarahnya, Rasulullah bertemu masjid, kemudian ada orang sholat, ketika tasyahud akhir, atahiyat akhir, orangnya baca Allahumma inni as'aluka ya Allah, dan seterusnya seperti yang dibaca. Maka kemudian setelah selesai Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, engkau sudah diampuni, engkau sudah diampuni, engkau sudah diampuni. Masya Allah ya. Doanya pendek tapi manfaatnya ageng. Masya Allah. Maka dihafal ya Pak Ibu ya. Nanti saya insya Allah share ya. Kemudian doa yang kelima, nah ini doa yang sangat masyhur yang jenengan harus hafal. Niki doanya dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangannya secara khusus. Mu'ad niku dipegang tangannya oleh Rasulullah. Kemudian Rasul menyebutkan ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuk, inni la uhibbuk. Ya Mu'ad, sesungguhnya saya cinta sama kamu. Sesungguhnya saya cinta sama kamu, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyebutkan, usika, saya wasiatkan kepadamu ya Mu'ad, atau saya nasihatkan kepadamu ya Mu'ad, sambil dipegang tangannya nggih. Berarti tanda niki penting banget nggih. Dikatakan la tada'anna fi duburi kulli sholatin, la tada'anna, jangan kau tinggal. Niki prinsipnya Rasulullah niki. La tada'anna fi duburin kulli sholati, jangan kau tinggal di setiap dubur sholat. Dubur sholat berarti teng ujung sholat, sakderenge salam maksudnya. Dubur sholat itu para ulama menyebut 2 maksudnya. Bisa sebelum salam, saged sesudah salam. Seperti itu. Tapi saya lebih meyakini yang sebelum. Karena yang namanya dubur terus nempel teng tubuh toh. Sini dikatakan la tada'anna, jangan kau tinggal Mu'ad. Fi duburi kulli sholatin, di setiap dubur sholatmu, takulu, dengan ucapan Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah hafal belum yang ini? Dereng. Ibu-ibu harus dihafal. Doanya 3 nggih, mintanya kita bareng-bareng. Yang ini harus hafal duluan ini. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sepindah malih. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini perintahnya Rasulullah, jangan ditinggal ya Mu'ad. Di setiap dubur sholat, sakderenge salam, jangan ditinggal ya doa ini. Begitu Rasulullah perintahnya. Masya Allah. Nah, apa yang diminta 3 Bapak Ibu?
Nggih menika ala zikrika. Ya Allah kula nyuwun dumateng panjenengan supados saya itu selalu ingat panjenengan. Selalu zikir kepada Allah Bapak Ibu. Jenengan gek masak kelingan Gusti Allah, jenengan gek ngobrol arep gibah rasido gara-gara kelingan Gusti Allah. Jenengan sedang bekerja kelingan Gusti Allah. Di mana-mana jenengan diingatkan supaya hatinya ingat Allah. Niku permintaan Bapak Ibu. Dengan Allahumma ini ala dzikri, ya Allah kula nyuwun bareng panjenengan supados kelingan jenengan terus, supados saged zikir terus bareng panjenengan. Nah ini penting banget Bapak Ibu. Makanya kalau bahasanya Pak Andri, punyalah kurikulum zikir. Ini saya sampaikan di banyak masjid Bapak Ibu, dan itu efektif, banyak yang tiru. Oh dino iki aku zikir subhanallah engko jam pinten. Niku pun dipikir sedinten niku. Saya dapat cerita dari Pak Andri begitu. Dia lagi kerja di mana-mana, pokoknya saya kalau belum istighfar 100 kali ya belum mandeg. Misalnya seperti itu. Jadi dados punya rencana. Nek mboten kadang-kadang tahu-tahu jam 11 awan, jebul lurung subhanallah, jebul lurung alhamdulillah. Artinya niku lho Pak. Makanya dikatakan Allahumma ini ala dzikrika tu Gusti Allah, kula nyuwun panjenengan supaya kelingan terus. Supados lidah niki dilala ya ngomong subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau jenengan nggak minta, mbok menawa angel mengucapkan Bapak Ibu. Kan para ulama menyebutkan di antara ibadah yang ringan tapi sedikit orang dapat taufik. Taufik kertas nggih? Izin dari Allah supados ilmu dados amal. Ngerti yang dikiri apik. Ning zikir niku taufik dari Allah. Ngerti istighfar niku saya Bapak Ibu. Ning jenengan astagfirullah nang motor nunggu lampu merah astagfirullah niku taufik dari Allah Bapak Ibu. Kalau jenengan nggak diberi taufik oleh Allah, mbok lali jenengan. Maka di sini diminta. Maka dikatakan la tada'anna, jangan kau tinggalkan setiap di ujung sholat kata-kata Allahumma ini ala zikrika. Ya Allah, tolong hati ini kelingan jenengan terus, itu maksudnya itu. Kemudian yang kedua, wasyukrika. Oh sebentar, zikrika Bapak Ibu, di antara tafsirnya para ulama menyebut zikrika, Allahumma ini ala zikrika, di antaranya adalah maos Quran. Terus jenengan itu dibuat mudah maos Quran. Maka kalau jenengan kok maos Qurannya belum saya gek sinau, ditahsin ulang. Saya itu ngajar tahsin beberapa bapak-bapak niku nggih, taksi grotal gratul. Tahu grotal gratul ibu-ibu? Jadi masih banyak yang sudah sepuh bacaannya masih grotal gratul. Urung ngerti ikfa, dereng ngertos nih kapan terang, kapan dengung, dereng ngertos. Maka gek sinau. Kan di antara zikrika di artinya juga baca Quran. Mudah-mudahan dimudahkan Bapak Ibu. Saya insya Allah karena terus kau dibanding panjenengan satu yang menyampaikan ini insya Allah. Karena saya muridnya banyak sesepuan yang belajar Quran itu, tapi semangatnya katanya saya takut mati urung sinau Quran. Niku alasannya niku sederhana. Kulo wedi nek mati urung sinau Quran. Niku masya Allah. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah, dimudahkan untuk seluruh aktivitas kebaikan insya Allah. Sudah habis waktunya insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.